Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Retno Marsih, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Mikroelektronik. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Marshandra Barata dengan NIM 122430888. Saya berasal dari kelas Sistem Mikroelektronik FC. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu hasil ujian transmester saya yang berjudul 32 kHz MEMS based oscillator for implantable medical device. Baik Ibu, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang gambaran singkat. Yang pertama itu ada satu latar belakang yang terdiri dari identifikasi permasalahan utama topik dan bagaimana sistem MEMS digunakan sebagai solusi mengatasi permasalahan. Yang bab dua yaitu konsep rancangan sistem MEMS yang terdiri dari sketsa sistem MEMS dan juga diagram blok. Komponen utama yang digunakan itu ada massa resonator, balok penyangga, dan juga transducer elektrostatik berbentuk sisir antardigit. Kemudian ada uraian terkait teknik bagaimana sistem bekerja, mendeteksi menganalisis dari masalah kesehatan yang saya pilih. Kemudian bab tiganya itu ada analisis manfaat, di mana analisis manfaat ini yang terdiri dari manfaat rancangan sistem MEMS, perbandingan teknologi MEMS dengan metode konvensional dalam menangani masalah kesehatan, dan yang terakhir yaitu keunggulan dan keterbatasan sistem dirancang. Kemudian untuk bab 4 yaitu ada kesimpulan. Kemudian masuk ke bab 1 latar belakang, yaitu identifikasi permasalahan utama terjepit. Jadi osilator 32 kHz ini tuh memiliki stabilitas yang tinggi berbasis MEMS yang dirancang untuk digunakan dalam aplikasi real time clock pada perangkat medis. Terus teknologi ini tuh digunakan dalam perangkat ini yaitu teknologinya itu komplementari metal oxide semiconductor atau CMOS dengan ukuran 0,13 mikrometer. Apa sih CMOS itu? CMOS itu merupakan metode fabrikasi semikonduktor yang memungkinkan produksi sirkuit terintegrasi dengan ukuran fitur yang sangat kecil. Kemudian oscillator ini tuh memiliki stabilitas suhu yang baik dengan pergeseran frekuensi itu sekitar kurang lebih 80 ppm dan juga dalam rentang suhu yang luas yaitu sekitar minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Kemudian bagaimana sistem MEMS digunakan sebagai solusi mengatasi permasalahan? Jadi sistem MEMS ini tuh mengatasi permasalahan pada jurnal yang saya ambil itu terutama mengatasi terkait dengan koefisien suhu negatif atau TCF dari resonator MEMS tersebut. Jadi untuk mengatasi TCF itu atau koefisien suhu negatif tersebut, resonator MEMS ini tuh bernilai minus 15 ppm per derajat Celcius. Kemudian sistem ini tuh mengintegrasikan elektrolit tambahan yang diletakkan di samping tugas resonator. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu konsep rancangan sistem MEMS yang terdiri dari dua gambar. Di sini ada sketsa inti osilator dan bias PAT berdaya rendah dan juga diagram blok sistem osilator. Nah, untuk sketsa inti osilator ini itu komponen utamanya itu ada transistor MP dan juga M, di mana MP ini itu merupakan transistor tipe P atau P channel dan M ini adalah transistor tipe N atau N channel. Jadi transistor ini itu saling berinteraksi dalam metode osilator dari jurnal yang saya ambil. Kemudian ada diagram blok sistem. Nah, diagram blok sistem ini berfokus kepada komponen luar dari sistem tersebut. Jadi komponen utama itu ada VDD, di mana VDD ini merupakan sumber daya yang memberikan tegangan operasi itu sekitar 1,2 volt. Terus ada regulator atau REG, ini itu digunakan untuk mengatur keluaran agar stabil. Kemudian ada OSC, di mana OSC ini tuh merupakan OSC itu lebih mengacu kepada osilator yang menghasilkan sinyal frekuensi. Selanjutnya itu ada komponen utama yang digunakan dalam implan dari jurnal saya ambil. Yang pertama adalah massa resonator, di mana massa resonator ini itu adalah komponen utama dari struktur resonator MEMS yang berputar pada frekuensi 32 kHz. Nah, konstanta pegas dari balok penyangga yang ada di massa resonator ini tuh mempengaruhi frekuensi resonansi dan dapat disimpulkan persamaan itu sebagai frekuensi sama dengan 1/2pi sama dengan akar K per M, di mana K adalah konstanta pegas efektif dan M adalah massa efektif total resonator. Yang kedua, komponen itu ada balok penyangga, di mana resonator MEMS ini tuh memiliki 4 set balok penyangga yang dapat mendukung massa resonator. Balok ini tuh memberikan peran penting yaitu untuk menentukan karakteristik getaran dan frekuensi resonansi dari struktur. Kemudian komponen ketiga itu transducer elektrostatik berbentuk sisir antardigit. Jadi peran transducer elektrostatik ini pertama menggerakkan massa resonator, kedua mendeteksi getaran massa resonator. Kemudian ada bagaimana sistem bekerja mendeteksi menganalisis atau juga mengobati masalah dari kesehatan dari jurnal yang saya pilih. Itu yang pertama itu ada pengembangan sistem osilator 32 kHz berbasis MEMS yang memerlukan pengemasan vakum untuk mencari faktor kualitas Q yang tinggi. Nah, faktor Q ini atau resonator MEMS yang disimulasikan itu mencapai 40.000 hanya pada saat kondisi vakum yang lebih baik dari 35 mTOR. Masuk ke bab 3 analisis manfaat, di mana pertama itu ada manfaat rancangan sistem MEMS yang terdiri dari ukuran yang lebih kecil, yaitu penggunaan teknologi MEMS itu memungkinkan pembuatan resonator dengan ukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan resonator kristal atau resonator konvensional. Yang kedua itu konsumsi daya yang rendah. Jadi osilator berbasis MEMS ini itu dirancang untuk memiliki konsumsi daya yang rendah, yaitu kurang dari 1 mikroampere. Konsumsi daya yang rendah itu dapat memperpanjang umur baterai dan juga mengurangi frekuensi pergantian atau pengisian daya. Lalu yang ketiga itu stabilitas suhu yang baik, di mana komposisi dan struktur MEMS ini dapat dioptimalkan untuk menghasilkan koefisien suhu frekuensi yang rendah. Berarti frekuensi osilator tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu di lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada perbandingan teknologi MEMS dari jurnal yang saya ambil dengan metode konvensional. Pertama itu dari aspek, yaitu ada aspek ukuran, dan resonator MEMS itu dapat dibuat dengan ukuran yang jauh lebih kecil, memungkinkan penggunaan pada perangkat yang lebih kompak. Sedangkan untuk resonator konvensional itu ukurannya itu biasa lebih besar dan juga membatasi aplikasi pada perangkat yang lebih besar. Kemudian aspek yang kedua itu ada integrasi, di mana pada resonator MEMS ini
dapat diintegrasikan ke dalam proses teknologi CMOS tadi, tetapi sedangkan personal konvensional itu tidak dapat diintegrasikan dengan mudah ke dalam proses CMOS. Kemudian aspek yang ketiga itu ada biaya produksi, di mana pada resonator MEMS ini tuh biaya produksi itu menggunakan teknologi pemrosesan batch, yaitu memungkinkan produksi dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan resonator konvensional itu diproduksi secara individual yang dapat meningkatkan biaya produksi atau biayanya lebih mahal daripada dengan resonator MEMS. Kemudian ada keunggulan dan keterbatasan sistem dari jurnal yang saya ambil. Keunggulan itu ada konsumsi daya yang rendah, stabilitas suhu tinggi, ukuran kecil, dan juga integrasi dengan proses CMOS dengan size 0,13 mikrometer. Kemudian untuk keterbatasan atau kekurangan dari sistem yang saya ambil dari jurnal ini, yang pertama itu ada kebutuhan pengemasan vakum, kompleksitas mengompensasi karakteristik suhu, dan juga keterbatasan kemampuan peningkatan frekuensi resonansi. Kemudian bab yang terakhir yaitu bab kesimpulan, di mana kesimpulan dapat saya ambil yang pertama dari keunggulan teknologi. Jadi OSI 32 kHz berbasis MEMS itu memiliki, ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.